Excusez-moi de vous déranger le soir de Noël, mais j'ai un petit problème. Selamat datang di Royal Cinema. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Kokopet yang dirilis tahun 2007 di Prancis. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis hamil yang mengalami kekerasan dari seorang wanita gila yang tak sengaja bertemu dengannya di sebuah rumah sakit. Film ini banyak mengandung adegan kekerasan dan darah yang ada di mana-mana. Untuk yang lagi duduk santai ataupun rebahan, tetap kencangkan sabuk pengaman Anda, melipat sandaran kursi, dan langsung saja ke ceritanya. Check it out. Awal film kita diperlihatkan dengan sebuah kejadian tabrakan memperlihatkan seorang gadis hamil yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Kita sebut saja Sarah. Di sampingnya terlihat seorang pria yang mengalami luka yang nampaknya sudah meningsoi, yang merupakan suaminya. Karena ini cerita banyak mengandung kekerasan dan darah, saya hanya akan menceritakan secara singkat saja. Cerita berlanjut 5 bulan kemudian. Sarah yang sedang hamil besar terpaksa menghabiskan malam Natal sendiri di rumahnya. Atau setidaknya dia berpikir dia akan sendiri. Sampai kemudian seorang tamu misterius datang ke rumahnya. Terus terang saja, saya nggak terlalu familiar dengan film Prancis sebelumnya, termasuk film horor dari negara tersebut. Tetapi, atas rekomendasi dari seorang kawan, saya memutuskan di malam hari yang dingin, saya menonton Inside. Karena katanya film horor yang dirilis tahun 2007 ini keren banget. Oke, perlu diluruskan terlebih dahulu bahwa film horor yang keren adalah mimpi buruk bagi mereka yang tidak menggemari film horor. Apalagi genrenya penuh dengan kekerasan dan darah di dalamnya. Ceritanya dimulai agak lambat, lalu sedikit bernuansa suspensi, baru separuh akhir filmnya akan membuat Anda geli, ngeri, dan bisa-bisa Anda sembunyi sendiri. Di mana hal ini adalah hal yang baik dalam konteks film horor. Saya akan menjamin penggemar film semacam ini akan menonton sambil bersuka cita. Oh ya, saya ingatkan lagi, buat wanita yang sedang hamil, saya sarankan sebaiknya nggak usah ditonton. Sebagaimana kebanyakan film-film bergenre serupa, sebenarnya tidak menawarkan kompleksitas cerita dan peduli amat dengan cerita yang beda dan kompleks. Jika eksekusi akhir film ini melahirkan mimpi buruk yang tidak akan mudah dilupakan bagi penonton, at least film ini membuat saya nggak bakal tinggal sendiri pas lagi hamil atau pada saat apapun. Ceritanya agak sedikit lambat di awal, sebagaimana trik film horor kebanyakan. Namun memasuki babak kedua, setelah kita dikenalkan sekilas mengenai karakter sang protagonis Sarah, perlahan-lahan film ini memasuki ritme horornya. Dimulai dari sebuah ketukan pintu rumah dari seorang yang mencurigakan. Yang untungnya Sarah sudah cukup cerdik untuk tidak tertipu. Lalu dilanjutkan penampakan La Femme yang diperankan oleh Beatrix Dale di halaman rumah. Dia berdiri dengan tenangnya sambil ngerokok. Bagian suspensnya ini sudah cukup menarik dan bikin stres jantung. Apalagi ketika sang penampakan rambut panjang dengan dress hitam yang panjang oleh sutradara Julian Mayer dan Alexander Bustilov ditampilkan dengan cukup setel dan brilian pada suatu momen mengendap-endap yang tidak diduga tanpa perlu efek suara dramatis yang bikin kaget. Ini momen sempurna di mana penonton akan berteriak, "Di belakang! Di belakangmu! Di belakangmu! Di belakangmu!" Jika bagian suspense ini sudah cukup menakutkan, maka bagian akhir akan membuat penggemar film berpesta karena darah ada di mana-mana. Film ini dari 1 jam 18 menit menghabiskan setengah dari film ini pesta berdarah. Dimulai dari sebuah gunting menusuk ke pusar perut yang dijamin udah bikin kamu ngilu, Inside tidak sungkan menampilkan banyak adegan brutal yang bikin perut mules. Gunting yang dibikin ngehancurin wajah, tangan ditusuk gunting, dan mungkin sedikit tertawa gila menjadi reaksi wajar selama menonton film ini. Jika kamu berpikir bahwa Inside sudah cukup tenang menjalankan akhirnya, ini bisa separah apa lagi?
maka Alexandre Bustillo yang juga bertindak sebagai penulis naskah tidak akan membiarkan kamu dalam kondisi tentram. Karena menjelang akhir film, ini akan semakin parah. Walaupun twistnya sendiri udah cukup ketebak, buat saya bagian awal dan akhir Inside adalah film bergenre horor yang sinting. Anyway, kalaupun ada hal yang bikin saya ngerasa terganggu adalah animasi bayi yang di dalam perut yang entahlah. Bagi ibu-ibu hamil dan yang tidak menyukai film horor, terutama film kekerasan, maka sudah jelas Inside bukanlah film yang cocok buatmu. Namun bagi penggemar subgenre ini, Inside adalah salah satu contoh film sempurna bergenre horor yang keren, brutal, dan gila banget deh. Jika kamu berpikir bahwa bagian pertengahan film ini udah sinting, maka justru semakin akhir, Inside semakin ngawur. Ngawur dalam arti baik. Film ini memang ngeri. Kalau untuk ditonton di YouTube kayaknya nggak bisa. Tapi kalau Anda tonton secara langsung, film ini, ngeri banget deh. Akhir kata, pakatuan yang pakalawiran, yang artinya, semoga lanjut usia dan bahagia selalu. Film pun tamat. Bye-bye.